Salam sehat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Ternyata tubuh kuil Gibson dipisahkan dengan kepalanya. Tubuhnya sendiri belum diketahui keberadaannya sementara kepalanya digantung di gerbang selatan. Bagaimana Harvey menemukan bagian tubuh kuil Gibson? Bersama gameplay ini, inilah kisah Harvey York chapter 5124 sampai 5129. Chapter 5124. Rahel Hardy berkata perlahan. Tuan muda York, segalanya tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Keluarga Lowe dan keluarga Bowie memiliki cukup bukti untuk membuktikan ini. Meskipun ada juga keluarga Gibson sebagai tetua di gerbang surga, tetapi saat ini, keluarga Lowe dan keluarga Bowie telah bergabung untuk menekan mereka. Masalah ini mungkin telah menjadi kasus yang sangat rumit. Harvey York berkata dengan ringan. Bagaimana dengan kepala gerbang surga? Bukankah dia seharusnya keluar untuk menangani masalah ini? Rahel Hardy ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata. Kepala gerbang surga telah mengasingkan diri beberapa tahun yang lalu, dan dia ingin melewati batasannya untuk mencapai alam surga dan manusia. Jadi, urusan di gerbang surga pada dasarnya dikelola oleh para tetua. Jika kamu ingin berbicara tentang Master Sekte, kamu adalah satu-satunya yang bisa bertindak sebagai kepala sekte. Harvey York sedikit mengangguk. Dia tiba-tiba menyadari bahwa token kepala di tangannya mungkin merupakan alasan penting atas nasib buruk kuil Gibson. Kring, kring, kring. Pada saat ini, telepon Rahel Hardy bergetar lagi. Dia dengan cepat mengangkat panggilan itu. Tetapi, setelah beberapa saat, wajahnya sedikit berubah dan terlihat sangat pucat. Harvey York merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan segera berkata. Apa yang terjadi? Rahel Hardy menarik napas dalam-dalam dan berkata. Baru saja, mobil yang dikendarai oleh Darwin Gibson, Pangeran Gibson dan Cy Gibson menghilang. Keberadaan mereka bertiga tidak diketahui. Entahlah, apakah mereka masih hidup dan mati, tidak ada yang tahu. Sederhananya, semua orang di keluarga Gibson berhak menjadi pewaris sekarang. Mata Harvey York terkejut, dan ekspresinya sangat dingin. Awalnya kupikir kematian kuil Gibson bukanlah suatu kecelakaan. Rahel Hardy sangat cerdas. Sekarang Darwin Gibson dan rombongannya juga mengalami kecelakaan. Di balik kejadian ini, aku menduga sudah ada konspirasi yang akan segera muncul ke permukaan. Harvey York berkata dengan ringan. Ini bukan lagi dugaan, ini benar-benar sebuah konspirasi, itu sudah jelas. Demi metode pengkondisian nafas dalam dari tinju Tianmen, mereka melakukan hal seperti ini. Ini adalah pelanggaran hukum. Ceritakan padaku, asal-usul keluarga Lowe dan keluarga Bowie. Rahel Hardy berkata perlahan. Sejak zaman kuno, ada 3 nama keluarga di gerbang surga. Keluarga Gibson, keluarga Lowe, dan keluarga Bowie. Di masa lalu, keluarga Gibson adalah yang terkuat, dan bahkan memiliki beberapa master bela diri yang kuat. Kemudian, keluarga Lowe dan keluarga Bowie bergabung dan menjatuhkan keluarga Gibson dari kepemimpinan. Tapi meski begitu, keluarga Gibson masih memiliki sepertiga kursi di Dewan Presbyterian. Terutama kuil Gibson yang memegang token gerbang utama, keluarga Lowe dan keluarga Bowie sangat iri padanya. Mereka seringkali mencoba merepotkan kuil Gibson, tetapi semuanya dapat diatasi dengan mudah. Tapi kali ini kuil Gibson pergi ke gerbang utama. Untuk tidak menyusahkanmu, dia berinisiatif untuk menelan bubuk tulang rawan. Harvey York menatap gunung yang jauh, dan berkata perlahan. Aku mengerti. Sekarang ceritakan tentang latar belakang gerbang surga, serta latar belakang keluarga Lowe dan keluarga Bowie. Kebenaran masalah ini masih harus diselidiki, tetapi dari apa yang dia ketahui sejauh ini, kematian kuil Gibson pasti memiliki masalah besar. Jadi Harvey York merasa harus mengetahui lebih banyak tentang gerbang surga, keluarga Lowe, keluarga Bowie, agar tidak terjerambab di selokan pada saat kritis. Rahel Hardy memutar setir dan berkata perlahan. Meskipun gerbang surga berada dalam bagian bawah tempat suci seni bela diri utama, tetapi mereka sangat tidak terduga. Kepala sekte adalah generasi dewa perang, dan kekuatannya telah mencapai tingkat yang dapat memengaruhi persatuan surga dan manusia bertahun-tahun yang lalu. Di bawah kepala sekte adalah Dewan Tetua, dengan total 9 kursi. Saat ini, keluarga Gibson memiliki 1 kursi, sementara keluarga Lowe dan keluarga Bowie masing-masing memiliki 3 kursi. Keluarga Lowe dan keluarga Bowie juga memiliki sejarah panjang. Kepala keluarga Lowe dan kepala keluarga Bowie adalah tetua pertama dan kedua di gerbang surga. Selain itu, kedua keluarga ini terikat dengan pernikahan baru-baru ini, dan sekarang mereka mengenakan celana yang sama. Chapter 5125. Pernikahan. Harvey York tampak acuh tak acuh. Siapa yang menikah? Tuan muda Lowe, Diego Lowe dan Nona Bowie, Emory Bowie. Harvey York sedikit mengernyit. Apakah aku mengenal kedua orang ini? Rahel Hardy berkata dengan pelan. Kamu mungkin tidak mengenal Emory Bowie, tapi kamu pasti memiliki kesan tentang Diego Lowe. Hari itu, di kota Hong Kong, ketika kamu bertarung melawan Miyata Shinosuke, pendekar pedang dari negara pulau. Diego Lowe ada di sana untuk menyaksikan pertempuran itu. Harvey York berpikir sejenak sebelum akhirnya bisa mengingatnya. Ada beberapa murid dari Tanah Suci Seni Bela Diri di antara para penonton pada waktu itu. Dia memiliki kesan yang sangat buruk tentang orang-orang ini, dan Diego Lowe adalah salah satu di antara mereka.
Seorang murid di kursi belakang membuka tablet lain dan mengeluarkan foto untuk dilihat Harvey York. Harvey York memejamkan matanya setelah melihat sekilas. Ada terlalu banyak hal yang tidak diketahuinya saat ini, dan dia masih tidak tahu dengan siapa harus menyelesaikan permasalahan ini. Namun tidak dapat dipungkiri, perjalanan mereka ke gerbang surga pasti tidak akan tenang. 3 jam kemudian, mobil melaju dengan cepat dan tiba ke pintu masuk gerbang utama. Berdiri di pintu masuk, Harvey York sedikit menyipitkan matanya. Meskipun tempat ini tidak terkenal, tetapi sangat makmur. Jika itu adalah kota air Gangnam yang tersembunyi di pegunungan yang dalam. Banyak orang yang ada di sini berasal dari dunia bawah. Jadi adat istiadat rakyat tempat ini sangat kokoh. Aturan dasar mereka bahwa kekuatan besar adalah kata terakhir. Aturan gerbang-gerbang surga sedikit lebih baik di sini daripada hukum raja. Sepanjang jalan, Harvey York melihat beberapa adegan perkelahian dan pembunuhan. Tapi orang yang lewat sudah terbiasa dengan ini. Mereka yang tertarik akan melihat, dan mereka yang tidak tertarik akan melakukan hal mereka sendiri. Di tempat seperti itu, banyak orang muncul setiap hari, dan banyak orang ditakdirkan untuk menghilang setiap hari. Kemunculan Harvey York dan rombongannya seolah menarik perhatian banyak mata dalam kegelapan. Tapi Harvey York tidak mempedulikan hal ini, dia malah menurunkan kaca mobil, melihat gedung-gedung tua di luar jendela, dan berkata perlahan. Di mana peti mati Quill Gibson? Aku ingin membakar dupa dia dulu untuknya. Rahel Hardy dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan wajah jelek. Kedua tetua dari keluarga Lowe dan keluarga Bowie telah melakukan kesepakatan. Tetua Gibson dianggap melanggar peraturan gerbang surga dan mencuri metode pengkondisian nafas batin dari orang lain. Jadi, sebagai hukuman, mereka telah memenggal kepala tetua Gibson dan menggantungnya di atas kota. Tubuhnya juga ada di hutan belantara, siap diberikan kepada anjing hutan. Sekte Master sekarang ditutup, seluruh kemudi adalah dunia Dewan Presbyterian. Jadi, saat ini, siapapun yang berani melanggar perintah ini akan mencari kematiannya sendiri. Rahel Hardy menarik napas dalam-dalam setelah mengatakan itu. Meskipun ini adalah kota kecil, ada kantor polisi dan pejabat. Tetapi di hadapan Dewan Presbyterian Gerbang Surga, yang sedang berjalan lancar, mereka juga tidak berdaya, dan mereka tidak berani memprovokasi sedikitpun. Wajah Harvey York tenggelam. Gerbang kota mana? Rahel Hardy ragu-ragu. Kota selatan, tempat itu. Sebelum Rahel Hardy selesai berbicara, Harvey York hanya melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin. Mari kita pergi untuk mengumpulkan mayat Quill Gibson. Rahel Hardy tidak berkata-kata lagi, dia segera memutar kemudi dan melaju dengan cepat. Setelah 10 menit, mobil tiba di tempat yang mirip dengan perkampungan kumuh. Tempat ini adalah tempat di mana tidak seorang pun yang mau datang. Di antara reruntuhan, sesekali ular berbisa dan anjing liar muncul, tampak mengganggu. Chapter 5126. Di bagian tengah, terdapat menara kota yang memiliki sejarah ratusan tahun. Tetapi karena tidak ada perawatan sama sekali, parit-parit di tempat itu dipenuhi dengan lumpur yang teramat bau dan menyebar kemana-mana. Di tengah menara, ada pintu besar dan di bawahnya, sebuah kepala tergantung di sana. Gerbang surga juga mengirim sekelompok murid penegak hukum untuk menjaga tempat itu. Jelas mereka tidak akan memberikan kesempatan kepada keluarga Gibson untuk mengambil kepalanya. Melihat pemandangan ini, wajah Harvey York terlihat sangat jelek, dan matanya berkilat dengan marah. Dia bermaksud untuk memberi isyarat kepada Rahel Hardy dan yang lainnya agar segera bergerak ke depan. Tetapi pada saat ini, seseorang muncul di depan mereka. Sosok wanita cantik itu terkesan sedikit galak. Harvey York sedikit terkejut saat melihat wanita ini. Wanita ini sangat cantik dan terlihat seperti peri di langit. Melihat orang ini, Harvey York mengerutkan kening dan berkata, "Siapa dia?" Rahel Hardy mengeluarkan tabletnya dan memandangnya beberapa lama sebelum dia berbisik. "Jika aku tidak salah, ini pasti putri angkat Quill Gibson, Alani Carlson. Kabarnya, dia selalu berada di negara pulau untuk belajar, dan aku tidak tahu mengapa dia kembali tiba-tiba." Harvey York mengerutkan kening ringan dan berkata, "Negara pulau? Universitas Wanita Kyoto di negara pulau. Konon putri bangsawan lama dan baru di negara pulau suka belajar di tempat ini. Dikatakan bahwa setiap ratu kaisar negara pulau berasal dari Universitas Kyoto negara pulau. Tempat ini tidak hanya mengajarkan kursus biasa, tetapi juga seni bela diri, yin dan yang, obat-obatan, geomansi, dan sebagainya." Harvey York kemudian teringat dengan seorang wanita pulau yang dia temui di medan perang. Tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki temperamen yang tak terkatakan. "Apa yang dia cari?" tanya Harvey York. "Seharusnya dia di sini untuk mengumpulkan mayat tetua Gibson. Hanya saja penduduk pulau itu." Jelas, Rahel Hardy tahu apa yang dipikirkan Harvey York. Harvey York menyipitkan matanya sejenak, lalu melangkah maju dengan tangan di punggungnya, dan berkata dengan ringan, "Ayo, perhatikan saat kamu berjalan. Tempat ini sangat bau dan menyengat." Harvey York mengikuti Alani Carlson puluhan langkah belakang, alih-alih melangkah maju, dia hanya mengikuti. Tapi Alani Carlson tidak peduli, dan terus berjalan keluar. Segera, dua kelompok orang, satu demi satu, datang ke menara.
Ada api unggun di tempat ini, dengan sepanci daging direbus di atasnya, dan selusin murid dari gerbang surga yang duduk di sana. Beberapa dari mereka bermain ponsel, beberapa bermain kartu dan minum, dan suasananya sangat hidup. Di bawah menara, tergantung kepala kuil Gibson. Adapun tubuhnya, tidak tahu kemana perginya. Pemandangan ini membuat mata Harvey York menunjukkan ekspresi yang sangat dingin. Tidak peduli apa aturan keluarga, tetapi terlalu berlebihan untuk menginjak-injak mayat seorang lelaki tua di tempat ini. Harvey York hendak melangkah maju untuk melakukan sesuatu. Tetapi Alani Carlson tiba-tiba muncul di depan dan menjentikkan tangan kanannya. Dua pisau segera melesat dan langsung menjatuhkan kepala kuil Gibson. Setelah itu, beberapa pengawal muncul di belakangnya sambil memegang kotak kayu, siap untuk mengambil kepala kuil Gibson. Melihat kejadian itu, para murid penegak hukum yang sedang bermain-main, kini berdiri dan semua tampak serius. Seorang pria botak yang memegang pedang, perlahan berjalan keluar. Matanya dengan cepat tertuju pada Alani Carlson, dengan tatapan penuh penghinaan. Chapter 5127. Beraninya kamu mengumpulkan mayat anjay tua kuil Gibson ini di depan kami. Pria botak itu berjalan keluar dengan wajah menghadap ke samping. Pada saat ini, pedang panjang di tangannya terhunus, dan wajahnya penuh sarkasme. Apakah kamu tidak tahu bahwa melakukan ini adalah kejahatan serius kepada kepala gerbang surga kita? Kuil Gibson sudah mencuri teknik rahasia dari keluarga Lowe. Dia harus dihukum karena kejahatannya. Mayatnya sengaja digantung di sini untuk dijadikan sebagai contoh. Orang yang mengumpulkan mayat untuknya, juga bersalah atas kejahatan yang sama. Penatua pertama dan penatua kedua kami sudah memberikan perintah. Siapapun yang melakukan ini, tidak peduli seberapa besar kekuatan di belakang mereka atau seberapa kuat kartu mereka. Mereka harus dilenyapkan tanpa ampun. Jadi, gadis kecil, tidak peduli seberapa cantik dirimu, aku sarankan kamu berlutut. Biarkan kami bermain sebentar denganmu, sebelum kami mengirimmu ke aula penegakan hukum. Jika tidak, kamu akan mati dengan menggenaskan. Pria botak itu mencibir dan bersiul. Sejumlah murid-murid dari penegak hukum gerbang surga, semuanya mengeluarkan pedang dan menunjuk langsung ke Alani Carlson dan pengawal di belakangnya. Pada saat ini, Alani Carlson sedikit mendongak, saat melihat semua pengawal di belakangnya mengeluarkan senjata api mereka. Beberapa orang mengeluarkan dokumen hukum dan mengangkatnya sedikit. Ini memiliki kata-kata negara H, Amerika Serikat dan negara pulau di atasnya. Untuk bisa mendapatkan sertifikat seperti itu, yang ditandatangani bersama oleh 3 kekuatan besar, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa latar belakang Alani Carlson sangat mengerikan. Lebih dari selusin murid penegak hukum saling memandang dengan sedikit ketakutan di mata mereka, tetapi mereka masih tetap mencibir. Mereka pikir ada di mana? Ini adalah gerbang surga. Salah satu tempat suci seni bela diri di negara H. Saat orang-orang dari 10 keluarga teratas dan 5 klan kuno datang, dan mereka semua harus menunjukkan wajah dengan sopan. Bagaimana dengan wanita pulau? Tidak peduli seberapa baik itu. Selain itu, ada lebih banyak orang, siapa yang takut pada siapa? Bukannya tidak ada senjata api di aula penegakan hukum, tetapi tidak perlu membawa mereka ke tempat ini. Jika perlu, cukup lambaikan tangannya saja, apalagi senjata api, beberapa kapal perang dapat dengan mudah dimobilisasi. Bahkan dengan panggilan telepon, seseorang dari kantor polisi Golden Sands dan bahkan departemen militer Golden Sands harus datang untuk membantu. Memikirkan hal ini, mata kepala botak itu langsung menjadi panas. Dia melihat Alani Carlson dari atas ke bawah sambil melengkungkan bibirnya dan berkata, "Itu jelas seorang wanita dari negara H, tapi mengapa dia mengenakan yukata dari negara pulau? Apakah kamu pikir kamu benar-benar seorang penduduk pulau? Masih berpikir bahwa aku tidak berani menyentuhmu karena identitasmu sebagai penduduk pulau? Biarkan aku memberitahumu. Gerbang surga adalah salah satu tempat suci seni bela diri di negara H. Tidak hanya ada banyak master bela diri di sini, tetapi juga ada dewa perang. Dan semua departemen militer di negara H memiliki murid-murid kami di ketentaraan. Adegan apa yang belum pernah kami lihat? Mau mengancam kami dengan senjata api? Segera jatuhkan senjata dan berlutut. Jika tidak, aula penegakan hukum akan melenyapkan kalian dalam beberapa saat. Kami tidak akan sopan kepadamu." Mendengar kata-kata pria berkepala botak itu, semua teman-temannya mendekat dengan ekspresi arogan. Beberapa orang bahkan sudah siap mengulurkan tangan dan menjatuhkan senjata api di tangan orang-orang dari negara pulau itu. Jelas, orang-orang di negara pulau itu sangat baik, tetapi mereka tidak kalah lebih baik dari gerbang surga. Tanah suci seni bela diri ini tidak dimaksudkan untuk dipamerkan, tetapi jelas mereka benar-benar memiliki kekuatan dan warisan seperti itu. Melihat adegan ini, Alani Carlson memberi hormat dengan sopan sambil tersenyum. "Tuan, aku mendengar bahwa negara H adalah negara yang beretiket, dengan peradaban 5.000 tahun. Tempat seperti ini seharusnya menjadi tempat yang masuk akal. Tidak peduli apa yang telah dilakukan oleh tetua Gibson, tetapi setelah kematiannya, dia tidak boleh dipermalukan seperti ini. Benar atau salahnya tidak bisa dinilai oleh orang gerbang surgamu." Chapter 5128. Yang paling penting adalah menghormatinya. Penatua Gibson sudah mati. Mengapa kamu begitu membencinya? Bahkan jika kamu benar-benar berpikir bahwa kematian tetua Gibson tidak bisa membuatmu melampiaskan amarahmu, kamu tidak bisa menghina jenazahnya seperti ini. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengumpulkan mayatnya,
tetapi kamu masih marah kepada kami yang datang untuk mengambil kepalanya. Di mana toleransi dan etiket negara Ha dengan peradaban 5.000 tahun? Di mana tata kramamu? Dalam hal ini, aku bisa menusuk Departemen Peradaban Aliansi Dunia kapan saja. Dan aku bisa membiarkan mereka melaporkan kemunafikan dan ketidakberadabanmu kepada dunia. Alani Carlson berbicara kata demi kata dan mengatakannya dengan jelas, bahkan menyinggung divisi peradaban Aliansi Dunia untuk menekan mereka. Mendengar ini, Harvey York tersenyum sedikit dan berkata, apakah divisi peradaban Aliansi Dunia sudah pindah? Sepertinya status wanita ini di negara pulau tidak biasa. Apakah dia benar-benar putri angkat Quill Gibson? Rahel Hardy sedikit mengernyit dan berkata, ini tidak diragukan lagi. Harvey York memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia tidak melangkah maju untuk melakukan apapun saat ini, tetapi menyipitkan mata pada adegan ini. Persatuan Dunia. Divisi Peradaban. Pria berkepala botak itu sepertinya merasa sangat asing ketika mendengar istilah ini. Wanita pulau, tampaknya statusmu di negara pulau tidak rendah. Jika kamu tidak bisa melakukan apa-apa, apakah kamu bisa menggunakan aliansi peradaban dunia untuk menakut-nakuti orang? Aku sangat takut. Tapi sepertinya kamu sudah melupakan sesuatu. Kami adalah tanah suci seni bela diri di negara Ha. Kami tidak pernah mendengar namanya. Dinasti negara Ha harus bersikap sopan kepada kami. Apa yang bisa dilakukan aliansi peradaban dunia tanpa kekuatan besar kepada kami? Hanya divisi peradaban. Kalian orang-orang pulau cukup baik tetapi tidak pernah belajar. Apakah dengan mempelajari metode Amerika Serikat dan kekaisaran di mana matahari tidak pernah terbenam akan berguna? Yang paling penting, tahukah kamu di mana kamu berada? Ini adalah tempat di mana kepala-kepala gerbang surga tinggal dan juga anggota keluarga dan pelayan dari anak-anak dari gerbang surga. Di sini, Balai Penegakan Hukum Gerbang Surga mewakili aturan dari tiga divisi. Etika, hukum raja dan tentang peradaban. Saat kamu mempertanyakan itu, apakah otakmu sudah benar-benar rusak? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Sekarang juga, segera berlutut dan menyerah. Jika tidak, aku akan melimpahkanmu hari ini tanpa pemakaman. Tapi kamu akan sangat beruntung, karena sebelum kamu mati, kamu masih bisa tahu betapa kuatnya orang-orang negara Ha. Mendengar ini, ada ledakan tawa menyedihkan di sekitar tempat itu. Sekelompok murid dari Balai Penegakan Hukum Gerbang Surga memandang Alani Carlson dari atas ke bawah dengan tatapan cabul yang tak terlukiskan. Alani Carlson sedikit mengernyit dan berkata perlahan, kenapa kalian menjadi tidak masuk akal? Puih. Pria berkepala botak itu meludahi kepala Quill Gibson. Tidak masuk akal. Itulah diriku. Kamu. Alani Carlson yang sebelumnya bisa bersikap tenang sepanjang waktu, akhirnya menunjukkan kemarahan di wajahnya saat ini. Dia secara tidak sadar ingin menghunus pedangnya. Harvey York yang sedang menonton pertunjukan di kejauhan, juga memiliki wajah gelap, dan ada sedikit niat membunuh di matanya. Meskipun dia dan Quill Gibson baru saja mengenal satu sama lain, tetapi mereka adalah saudara angkat. Bagaimana dia bisa melihat Quill Gibson begitu dipermalukan setelah kematiannya? Rahel Hardy juga melambaikan tangannya pada saat ini, dan murid-murid dari Longman dengan cepat menyebar. Chapter 5129. Oh, melihatmu seperti ini. Apa kamu ingin menghajarku sampai mati dengan ilmu pedang negara pulau? Saat pria berkepala botak itu melihat tindakan Alani Carlson, dia langsung menghinanya. Ayolah, aku sudah lama mendengar bahwa ada 6 sekolah besar di pulau itu. Katakan dari sekolah mana kamu berasal? Sindanwei atau Singkagewei? Jika kamu bisa menamparku sampai mati, aku akan mengakuinya. Tapi, jika kamu tidak bisa melenyapkanku, aku khawatir kamu harus mematuhiku hari ini. Pria berkepala botak itu mengayunkan pedangnya dan momentumnya tiba-tiba melonjak. Meskipun dia bukan raja senjata, tetapi dia memiliki cukup kemampuan. Melihat adegan ini, semua temannya bertepuk tangan dengan keras, meninggalkan Alani Carlson dan pria kepala botak itu untuk bertarung sendirian. Adapun pengawal negara pulau itu, mereka semua memblokir bagian luar dengan tatapan waspada. Tanpa perintah Alani Carlson, mereka tidak berani bertindak gegabah dengan menarik pelatuk di sini. Jelas, ada kalanya orang-orang yang berani dan benar-benar kejam akan menjadi seorang pengecut. Wajah Alani Carlson terlihat jelek, dan kelopak matanya terus berkedut. Dia percaya bahwa keterampilannya sangat kuat, dan bisa dengan mudah menjatuhkan pria di depannya. Tetapi ketika dia ingat tujuannya datang ke sini, dia tiba-tiba menjadi sedikit tenang. Karena begitu segalanya menjadi lebih besar, dia tidak hanya tidak bisa mendapatkan apa yang dia pikirkan, dia bahkan mungkin dalam bahaya besar. Nona, kita di sini untuk melihat Tuan Gibson untuk terakhir kalinya, dan untuk memastikan dia tidak memiliki hal seperti yang kita inginkan. Pada saat ini, di belakang Alani Carlson, seorang penduduk pulau berkumis berbicara dalam bahasa negara Ha yang tersedat-sedat. Sekarang, Quill Gibson hanya punya satu kepala yang tersisa. Benda itu tidak bisa terukir di otaknya kan? Jadi, kita harus pergi sekarang. Jangan lupa tujuan perjalanan ini. Untuk Kaisar. Seorang pelayan bernama Suke Yamamoto tampak menghina. Alani Carlson adalah yang paling kuat dari 5 keluarga kerajaan di negara pulau, putri angkat dari keluarga Yamamoto. Kali ini, dia datang atas nama keluarga kerajaan negara pulau. Dan pengawal negara pulau ini semuanya dipilih dengan cermat, apalagi dengan senjata api.
Bahkan jika mereka tidak memiliki senjata api, mereka akan dengan mudah untuk melenyapkan murid-murid balai penegakan hukum di depan mereka. Masalahnya adalah, mudah untuk melenyapkan orang-orang ini, tetapi begitu dia melakukannya, sulit untuk mencapai tujuan mereka. Bagaimanapun, ini adalah situs gerbang surga. Bukankah ayahku sudah berjanji padaku, bahwa dia akan membiarkanku merawat tubuh ayahku saat aku kembali? Wajah Alani Carlson tenggelam. Suke Yamamoto, jangan lupa. Kali ini, akulah tuan di sini. Laksanakan perintahku untuk mengendalikan orang-orang negara H ini. Ambil tubuh tetua Gibson, Sir. Pada saat ini, pria berkepala botak itu tiba-tiba melambaikan tangannya dan membuat gerakan aneh. Pada saat berikutnya, sosoknya sendiri mundur dan meninggalkan tempat itu, dan para murid dari aula penegakan hukum juga mundur. Sesaat kemudian, seseorang langsung mengangkat terpal yang terlihat sangat tua. Di bawah terpal, sebuah crossbow yang sangat mematikan langsung muncul. Begitu panah ini muncul, mereka dengan cepat mengunci pengawal negara pulau. Pada saat yang sama, juga untuk memamerkan kekuatan mereka. Pria botak itu memerintahkan mereka untuk menarik pelatuknya secara langsung. Duar! Tubuh pengawal dari negara pulau yang berada di depan langsung ditusuk oleh panah-panah itu. Semuanya hentikan. Wajah pria botak itu terlihat arogan. Dengan senjata api bergagang pendekmu, bagaimana mungkin itu bisa mengalahkan senjata panah ini? Ini adalah senjata yang sudah diakui, dan secara khusus digunakan untuk menghancurkan pertahanan para master seni bela diri. Jika bukan kami yang mati, tetapi kalian semua yang akan mati. Aku mengatakan apa yang harus aku katakan.